kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini bukan Hasto lagi yang menjadi tersangka, namun ada skandal korupsi Puan Maharani yang memang namanya bahkan sudah disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi. Apakah Puan Maharani akan menjadi tersangka? Kalau menjadi tersangka, saya tidak bisa bayangkan huru-haranya di Indonesia, pro kontranya yang terjadi di ranah publik, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa selain mendapatkan sebuah posisi yang sangat-sangat krusial dalam kubu PDI Perjuangan, Puan Maharani ini juga tercatat sebagai Ketua DPR RI. Bayangkan, bukan praksi lagi, namun ini sudah levelnya level Ketua DPR RI, teman-teman. Akan sangat-sangat menggemparkan jika seorang Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI, malah menjadi tersangka korupsi. Dan ini adalah sesuatu yang menggemparkan di hadapan publik NKRI. Baru-baru ini memang kita telah tahu bahwa KPK membeberkan beberapa kasus korupsi yang akhirnya terbongkar. Kita akan bahas dulu satu persatu sebagai pembuka, rekan-rekan. Oke, kita akan bahas dari kasus pertama, kasus IKTP, yang KPK telah berhasil meringkus satu tersangka baru. Karena memang di dalam persidangan kasus IKTP ini, Setia Novanto menyebutkan Puan Maharani dan sejumlah elit PDI Perjuangan menerima aliran dana dari skandal korupsi tersebut hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Jika dirupiahkan mungkin jumlahnya akan sangat-sangat tinggi. Kemudian beberapa skandal lain adalah skandal korupsi BTS. BTS ini yang memang salah satu direktur utama dari perusahaan suami Puan Maharani juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kita akan melihat bagaimana rekam jejak dari skandal mega korupsi yang sangat legendaris, apalagi kalau bukan skandal korupsi BLBI yang melibatkan langsung Megawati Soekarno Putri. Wow, ini merupakan sebuah rentetan kasus korupsi yang sangat luar biasa yang akan memiliki dampak yang besar bagi publik NKRI jika memang ini berhasil dibongkar dan berhasil diungkap sedetail-detailnya oleh tim penyidik penegak hukum dari KPK maupun Kejaksaan Agung. Langsung kita simak bersama-sama. Korupsi EKTP dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah melibatkan pentolan politisi PDIP yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya diduga menerima aliran dana korupsi EKTP masing-masing sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap dalam persidangan ketika terdakwa Setia Novanto memberikan kesaksian di ruang persidangan. Mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalon di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Meskipun demikian sangat janggal, ternyata KPK tidak menyelidiki politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak penerima aliran dana kasus korupsi EKTP tersebut. Bahkan KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap Puan dan Pramono sebagai saksi. Kuat dugaan ada kesepakatan jahat antara PDIP dengan KPK agar kasus korupsi yang melibatkan para politisinya ditutup rapat-rapat. Dengan kata lain, PDIP telah melebarkan kekuasaannya tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di lembaga antirasuah KPK. Mega korupsi Pertamina, Megawati dan PDIP harus tanggung jawab. Jadi gini, ketika rakyat butuh solusi, DPR malah ngomong mundur saja kalau perlu secara massal. Ini maksudnya apa? Mau drama Korea di Senayan? Mau playing victim? Hey DPR! Kalian itu digaji rakyat buat kerja, buat bikin kebijakan yang benar, bukan buat ngeluh kayak anak kecil yang minta permen. Khusus buat PDIP yang udah bercokol di DPR sejak 2008 dengan kekuatan besar. Apa yang kalian lakukan selama ini? UU perampasan aset. Sampai sekarang nggak kelar. Korupsi masih merajalela di mana-mana. Kebijakan pro rakyat malah sibuk bikin gaduh dan drama politik. Rakyat nggak butuh politisi yang bisanya cuma teriak-teriak dan ngancam mundur. Rakyat butuh undang-undang yang melindungi aset negara dari maling-maling berdasi. Kalau beneran peduli sama rakyat, sahkan UU perampasan aset sekarang. Jangan cuma pencitraan doang.
Sok peduli tapi aslinya takut kepentingan oligarki kalian keganggu. Dan satu hal lagi, jangan pernah ajak rakyat buat ikut mundur. Rakyat nggak akan mundur, rakyat nggak akan menyerah. Yang mundur itu harusnya kalian yang nggak becus kerja. Sekarang kita lihat, apakah mereka benar-benar berani bersihkan sistem ini? Atau cuma main drama biar bisa cari simpati di pemilu 2029? Kalau memang DPR nggak bisa kerja, mending bubarkan sekalian. Jangan kira rakyat ini bodoh. Jangan kira rakyat nggak paham permainan kalian. Setiap kali ada undang-undang penting yang bakal mengancam kepentingan bandit-bandit elit, selalu ada drama. Selalu ada alasan. Selalu ada manuver untuk mengulur-ulur. Lihat saja UU perampasan aset. Dari zaman SBY, Jokowi, sampai Prabowo, ini undang-undang nggak pernah tuntas. Kenapa? Karena terlalu banyak maling di DPR yang takut kena. Kalau beneran pro rakyat, ayo sahkan sekarang. Jangan cuma main retorika basi. Tapi apa yang kita lihat? Ada yang pura-pura peduli tapi di belakang ngelobi pengusaha korup. Ada yang teriak-teriak di media, tapi pas rapat malah tidur. Ada yang katanya mau mundur, padahal masih doyan gaji gede dari pajak rakyat. Hey DPR, kalian digaji pakai uang rakyat, bukan buat bikin drama. Jangan ngajak rakyat mundur, kalian yang harusnya mundur kalau nggak bisa kerja. Kita ini negara besar. Indonesia nggak butuh pengecut. Indonesia butuh pemimpin dan wakil rakyat yang berani melawan korupsi. Kalau DPR masih saja bertele-tele, kita tantang kalian. Buka data. Buka nama siapa saja yang menghambat UU ini. Jangan cuma ngomong di media. Tunjukkan nyali kalian. Atau jangan-jangan kalian sendiri takut kalau UU ini disahkan? Kita bahas pelan-pelan biar nggak ada yang gagal paham. Kasus ini bukan kaleng-kaleng. Ini mega korupsi. 68,5 triliun raib. Bahkan kalau ditotal sejak 2018 bisa tembus 1.000 triliun. Tunggu dulu, angka segitu gede dari mana? Simple. Tahun 2023 aja, kerugian negara dari impor minyak ini mencapai 193,7 triliun. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari semua pihak terkait komitmennya membabat habis korupsi di Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam orasi politiknya dari masa kampanye digelar hingga pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo tidak main-main. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Jangan jadi koruptor. Sepenggal kata-kata Prabowo dalam menggebuk para koruptor berdasi. Saudara-saudara sekalian, zaman dulu untuk melawan musuh terberat, senjata kita adalah senapan, helikopter, dan kemampuan hidup di hutan belantara. Beda dengan zaman sekarang. Musuh terberat kita adalah penjahat-penjahat berdasi di antara bangsa kita sendiri, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Musuh terberat kita adalah para koruptor yang hobi mengambil dan memboroskan uang rakyat dan para komprador yang hobi menjual kekayaan negara ke luar negeri. Untuk melawan mereka, kita perlu senjata baru orang-orang yang idealis, bersih, jujur, tegas, dan mampu menjadi pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan Republik Indonesia. Kalau perlu kita turun lagi ke hutan-hutan, desa-desa untuk mencari orang-orang seperti ini untuk kita babat habis koruptor, babat habis komprador. Inilah perjuangan kita. Terus semangat. Salam Indonesia Raya. Prabowo Subianto.